Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Bapak, Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, PPPK, TNI, Polri, para pejabat negara, serta seluruh keluarga besar abdi negara di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, berkah, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa purna tugas maupun masa pengabdian. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke penjelasan panjang lebar, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang biasanya muncul tiap menjelang Ramadan. Kalau Bapak dan Ibu termasuk yang tiap mau Ramadan nanya dalam hati, kapan ya THR cair? Berapa nominalnya tahun ini? Sama kayak tahun lalu nggak? Naik nggak? Kalau iya, duduk yang manis, tarik napas, dan simak sampai habis karena semua yang sering bikin bingung dan heboh di grup-grup WA nanti kita luruskan pelan-pelan di sini. Oke, langsung ke inti. THR buat aparatur negara itu bukan gosip antar grup doang, ini kebijakan yang setiap tahun ada dasar hukumnya dan pakai skema anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah rutin menyalurkan THR buat aparatur negara dan juga kelompok penerima tertentu. Nah, buat 2026, sinyal kebijakan soal pencairan THR lagi menguat. Artinya, ini bukan kabar burung yang enggak jelas, melainkan ada arah kebijakan yang jelas. Secara garis besar, pemerintah bakal menyiapkan THR buat jutaan aparatur negara, PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan yang sering paling deg-degan nunggu kepastian, yaitu pensiunan dan penerima pensiun. Jadi buat Bapak dan Ibu pensiunan, mohon tenang dulu. Dalam kebijakan THR pensiunan, biasanya memang masuk secara eksplisit. Selama status pensiun Bapak dan Ibu aktif dan tercatat sebagai penerima pensiun bulanan, pada prinsipnya Bapak dan Ibu juga termasuk penerima THR. Sekarang soal duitnya, yang bikin orang pada heboh biasanya angka total anggaran. Untuk 2026 beredar informasi anggaran yang disiapkan sekitar 55 triliun rupiah. Angka ini gede dan jelas nunjukin keseriusan pemerintah buat menjaga daya beli, bantu kebutuhan menjelang hari raya, dan menggerakkan konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri. Tapi ingat, angka total anggaran gede bukan berarti tiap orang otomatis dapat THR jebol. Besaran per orang tetap mengikuti formula dan komponen penghasilan yang diatur regulasi resmi. Besar anggaran bisa naik karena jumlah penerima bertambah, struktur gaji pensiun ada penyesuaian, atau pemerintah memasukkan komponen tertentu pada tahun berjalan. Jadi jangan buru-buru bilang, wah dapat banyak, cuman karena anggaran besar, tetap realistis. Tapi satu yang jelas, peningkatan anggaran biasanya sinyal bahwa pemerintah nggak ngurangin komitmen untuk bayar hak aparatur dan pensiunan. Lanjut ke pertanyaan paling sering, kapan cair? Di sini kita mesti bedakan antara kapan proses administrasi mulai dan kapan uang benar-benar masuk rekening. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya bilang proses administrasi bisa dimulai lebih awal. Misal penyiapan dokumen, pencairan anggaran ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, dan cek kesiapan sistem pembayaran. Ada info yang bilang proses penyaluran administrasi bisa mulai bergerak sejak akhir Februari 2026. Tapi akhir Februari itu biasanya fase awal. Persiapan dokumen dan transfer antar instansi belum tentu langsung masuk rekening. Yang penting bagi Bapak dan Ibu biasanya adalah kapan saya terima di rekening. Untuk itu kita lihat pola yang relatif konsisten. THR biasanya dibayarkan sekitar 10-14 hari sebelum Idul Fitri. Untuk 2026, Idul Fitri 1447H diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Kalau kita ikuti pola 10-14 hari sebelum hari raya, rentang yang masuk akal untuk pencairan THR kira-kira sekitar 11-15 Maret 2026. Jadi besar kemungkinan THR cair sebelum atau di awal Ramadan, sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan puasa dan persiapan lebaran. Tapi saya tekankan, ini proyeksi berdasar pola biasa. Kepastian tetap nunggu regulasi resmi yang biasanya keluar mendekati waktu pencairan. Siapa saja yang berhak menerima? Intinya, penerima THR umumnya mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. Jadi selama Bapak dan Ibu termasuk kategori itu dan data administrasi pensiun masih aktif, artinya Bapak dan Ibu terdaftar sebagai penerima pensiun rutin. Biasanya otomatis masuk daftar penerima THR tanpa perlu daftar ulang. Banyak yang cemas harus mendaftar lagi, tenang saja, umumnya nggak perlu karena sistem mengikuti data penerima pensiun yang sudah ada.
Nah, pertanyaan krusial berikutnya, apakah nominal THR pensiunan sama dengan ASN aktif? Jawabannya harus jujur dan realistis, nggak selalu sama. Struktur penghasilan ASN aktif berbeda dengan pensiunan. Untuk ASN yang masih aktif, THR biasanya terdiri dari gaji pokok plus beberapa tunjangan melekat, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan di banyak kasus termasuk tunjangan kinerja sesuai kebijakan tahun berjalan. Besaran tunjangan kinerja sendiri bisa bervariasi antar instansi. Sementara untuk pensiunan, komponen THR biasanya nggak selengkap itu. Pensiunan umumnya menerima THR berdasarkan 1 kali penghasilan pensiun bulanan yang terdiri dari pensiun pokok dan tunjangan yang memang melekat pada pensiun sesuai aturan. Tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan untuk yang masih aktif biasanya tidak termasuk karena itu diberikan kepada pegawai yang masih aktif menjalankan tugas. Jadi wajar bila nominal THR pensiunan berbeda dengan ASN aktif, bukan berarti pensiunan diabaikan, melainkan aturan dan struktur penghasilan memang berbeda. Sekarang soal mekanisme pencairan, ini sering bikin bingung. Untuk ASN aktif, pencairan dikelola melalui satuan kerja masing-masing. Dana dari Kementerian Keuangan disalurkan ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, lalu bendahara instansi memproses pembayaran ke rekening pegawai. Sedangkan untuk pensiunan, jalurnya biasanya melalui lembaga pengelola pensiun yang selama ini menyalurkan pensiun bulanan. Artinya, jalur pencairan THR pensiunan mengikuti jalur pembayaran pensiun rutin. Makanya banyak pensiunan menerima THR tanpa harus lakukan prosedur tambahan lagi. Terkait apakah THR masuk bersamaan dengan pensiun bulanan atau terpisah, dalam praktik beberapa tahun terakhir THR sering ditransfer terpisah dari pensiun bulanan sehingga Bapak dan Ibu bakal lihat ada transaksi masuk khusus THR. Namun timingnya bisa berdekatan dengan jadwal pensiun rutin, tergantung pada kebijakan teknis tahun berjalan. Sekarang bagian yang penting, potensi kendala dan apa yang harus dilakukan bila ada masalah. Kendala pertama, keterlambatan masuk rekening. Perlu dipahami bahwa ketika pemerintah umumkan THR mulai cair pada tanggal tertentu, itu bukan berarti semua penerima terima pada detik yang sama. Pencairan biasanya bertahap, ada proses perbankan, verifikasi, beda waktu antar wilayah, dan antrean transaksi. Jadi kalau teman atau saudara sudah dapat tapi rekening Bapak dan Ibu belum, jangan panik langsung. Kasih waktu 1-2 hari kerja karena seringnya selisih cuma hitungan jam atau 1-2 hari. Tapi kalau sudah lebih dari beberapa hari pasca jadwal resmi dan tetap belum masuk, baru lakukan pengecekan ke bank penyalur atau pihak pengelola pensiun. Kendala kedua, perbedaan nominal dengan perkiraan. Banyak yang menghitung sendiri lalu kaget karena dana yang masuk beda. Ini bisa terjadi karena komponen yang dihitung nggak sesuai ketentuan, ada potongan yang berlaku, atau ada tunjangan yang ternyata tidak termasuk. Kunci utamanya, tunggu regulasi resmi yang jelaskan komponen THR, lalu cocokkan dengan komponen penghasilan Bapak dan Ibu. Jangan samakan komponen ASN aktif dengan pensiunan karena struktur haknya berbeda. Kendala ketiga, masalah administrasi. Pastikan rekening Bapak dan Ibu masih aktif, jangan sampai rekening pasif atau terblokir karena nggak dipakai lama. Kalau Bapak atau Ibu pernah ganti rekening atau ada perubahan data, pastikan perubahan itu sudah tercatat di lembaga pengelola pensiun. Perubahan data kependudukan atau administrasi lainnya sebaiknya dibereskan jauh-jauh hari sebelum pencairan karena menjelang Ramadan layanan sering penuh dan proses bisa melambat. Sekarang sedikit penjelasan penting supaya nggak tercampur. THR untuk karyawan swasta berbeda aturannya. THR swasta itu diatur lewat regulasi ketenagakerjaan dan biasanya dikuatkan oleh surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan tiap tahun. Beda dengan ASN yang bersumber dari APBN, THR swasta kewajiban perusahaan. Secara umum THR swasta wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Jadi kalau Idul Fitri diperkirakan 21 atau 22 Maret 2026. Batas akhir pembayaran THR swasta kemungkinan sekitar pertengahan Maret. Ingat, jalurnya beda. Jangan samakan jadwal dan mekanisme THR swasta dengan THR ASN dan pensiunan. Mari kita bicara soal literasi informasi biar aman. Tiap tahun jelang Ramadan grup WA dan medsos penuh pesan berantai. THR cair cepat, dapat 2 kali gaji, ada bonus khusus, bahkan ada angka-angka yang terkesan meyakinkan. Disinilah kita harus cermat. Kebijakan THR, ASN, dan pensiunan selalu dituangkan dalam regulasi resmi, biasanya peraturan pemerintah atau aturan teknis yang jadi dasar pembayaran. Tanpa dasar itu, pencairan nggak akan dilakukan.
Jadi patokan kita bukan pesan berantai, melainkan regulasi resmi. Saat regulasi terbit, Bapak dan Ibu nggak harus baca semua bagiannya. Cukup fokus 2 poin utama. Siapa penerimanya, pastikan tertulis pensiunan dan penerima pensiun, dan komponen penghasilan apa saja yang dihitung untuk masing-masing kategori, khususnya pensiunan. Kalau paham 2 hal itu, Bapak dan Ibu bisa perkirakan nominal dengan lebih tenang. Sekarang bicara realistis, apakah kebijakan bisa berubah? Secara prinsip, kebijakan THR bergantung kondisi fiskal dan keputusan pemerintah pada tahun berjalan. Namun beberapa tahun belakangan, pemerintah cenderung konsisten menyalurkan THR sebagai bagian dari kebijakan rutin tahunan dan anggarannya biasanya disiapkan dalam perencanaan APBN. Itu berarti secara perencanaan THR 2026 masuk skema anggaran negara. Meski begitu, detail bisa berbeda tiap tahun. Misalnya persentase tunjangan kinerja ASN aktif atau komponen tertentu yang dihitung. Karena itu, sekali lagi, kita tetap menunggu regulasi resmi untuk pastikan rincian finalnya. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu lihat THR bukan cuma dari sisi uang masuk rekening semata, tapi juga dari sisi tujuan. THR itu diberikan untuk bantu kebutuhan rumah tangga jelang hari raya, bantu daya beli, dan secara luas dorong perputaran ekonomi. Ketika jutaan orang dapat tambahan penghasilan, konsumsi naik, perdagangan ramai, UMKM kebagian, aktivitas ekonomi bergerak. Tapi secara pribadi, hal terpenting adalah gimana memanfaatkan THR dengan bijak. Menjelang lebaran kebutuhan memang meningkat, belanja, zakat, sedekah, biaya mudik bagi yang masih bepergian, dan lain-lain. Jadi rencanakan pemakaian THR sejak awal, buat daftar prioritas, bedakan kebutuhan wajib dan keinginan, sisihkan untuk kewajiban, dan bila mungkin simpan sebagian sebagai cadangan. Dengan begitu, THR jadi berkah, bukan habis tanpa arah yang bikin pusing setelah lebaran. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita simpulkan dengan bahasa yang simpel supaya mudah diingat. Pertama, THR 2026 pada prinsipnya diberikan kepada PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun sesuai ketentuan. Kedua, beredar informasi bahwa anggaran disiapkan sekitar 55 triliun rupiah, ini nunjukin komitmen pemerintah, tetapi nominal per orang tetap mengikuti formula yang ditetapkan dalam regulasi. Ketiga, jika Idul Fitri Pemabak-Beratam 47H diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka berdasarkan pola 10-14 hari sebelum Lebaran, THR berpotensi cair sekitar 11 sampai 15 Maret 2026. Keempat, mekanisme pencairan pensiunan biasanya melalui jalur lembaga pengelola pensiun yang menyalurkan pensiun bulanan, dan THR sering masuk terpisah dari pensiun rutin. Kelima, untuk pensiunan komponen THR umumnya berdasarkan 1 kali penghasilan pensiun bulanan sesuai aturan, tanpa tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan aktif. Keenam, kalau ada keterlambatan atau perbedaan nominal, tetap tenang. Pencairan bisa bertahap, cek regulasi resmi, pastikan data administrasi dan rekening bank aktif. Terakhir, saya ingin tegaskan satu pesan penting. Informasi yang benar bikin kita tenang, informasi setengah benar bikin kita gelisah. Jadi mari biasakan menunggu keputusan resmi, baca dengan cermat bagian yang penting, dan jangan mudah terprovokasi judul sensasional. THR itu hak yang selama ini jadi kebijakan rutin. Selama tidak ada perubahan besar dalam kebijakan negara, hak itu pada prinsipnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah persiapkan administrasi, jaga kesehatan, tetap tenang, dan sambut Ramadan serta Idul Fitri dengan penuh syukur. Semoga ketika waktunya tiba dan dana benar-benar masuk ke rekening Bapak dan Ibu, semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Semoga THR 2026 membawa keberkahan, membantu kebutuhan keluarga, dan jadi sarana untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menyimak penjelasan ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Bapak, Ibu, para orang tua hebat di seluruh Indonesia, coba deh jujur, tadi pagi waktu bangun tidur terus buka HP, ada nggak sih yang langsung disambut sama kabar panas soal rapelan dan THR pensiunan 2026? Yang judulnya bikin jantung deg-degan, yang bikin tangan refleks kirim ke grup WhatsApp keluarga, yang bikin warung kopi mendadak rame bahas politik dan kebijakan negara. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin itu semua. Tapi santai dulu, tarik napas, ambil kopi atau teh manis hangat, duduk yang nyaman.
Karena yang mau kita bahas ini panjang, detail, dan nggak bisa cuma disimpulin dari judul doang. Kita kupas pelan-pelan biar nggak kecele. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Bapak Ibu sehat selalu, badan kuat, tekanan darah stabil, gula darah terkendali, rezeki ngalir, terus kayak air sumur yang nggak pernah kering, dan keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di channel ini kita nggak mau cuma ikut-ikutan heboh. Kita nggak mau asal share kabar yang belum tentu jelas ujungnya. Kita mau bahas dengan kepala dingin, hati tenang, dan tetap kritis. Jadi begini ceritanya. Beberapa hari terakhir, tepatnya dari pemberitaan yang muncul hari Jumat, 13 Februari 2026, jagat maya langsung ramai. Judulnya kurang lebih begini, Rapelan dan THR Pensiunan 2026 akhirnya cair, Presiden Prabowo tekan peraturan pemerintah terbaru. Nah loh, dari judulnya aja udah bikin senyum tipis muncul, ada kata akhirnya cair, ada klaim Presiden sudah tanda tangan PP. Kedengarannya resmi banget, terlihat sah banget. Seolah-olah tinggal nunggu transferan masuk rekening. Tapi tunggu dulu, kita ini sudah cukup kenyang. Pengalaman sama kabar yang awalnya manis, tapi ujung-ujungnya cuma wacana. Jadi sebelum kita terlalu larut dalam euforia, yuk kita bedah satu-satu. Jangan keburu senang, tapi juga jangan keburu sinis. Kita posisikan diri di tengah, waspada, tapi tetap berharap. Pertama yang harus diluruskan adalah soal angka 9,4 juta penerima manfaat yang disebut-sebut dalam pemberitaan itu. Banyak yang salah paham, banyak yang bilang, wah 9,4 juta pensiunan bakal dapat. Jangan salah kaprah dulu, angka 9,4 juta itu bukan cuma pensiunan, itu gabungan antara ASN aktif dan pensiunan. Jadi kalau ada yang bilang semua 9,4 juta itu pensiunan, itu kurang tepat. Ini penting banget supaya nggak terjadi ekspektasi yang berlebihan. Kedua, soal skema pelaksanaannya disebutkan bahwa kebijakan ini membedakan antara ASN pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan para hakim. Penyesuaian yang dibahas meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, sampai tunjangan kinerja alias tukin. Jadi bukan cuma satu komponen saja, untuk ASN daerah kurang lebih polanya mirip, tapi ada satu kalimat kunci yang wajib digarisbawahi. Pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah ini nih yang sering bikin salah paham. Artinya pencairannya bisa beda-beda tiap daerah. Ada yang mungkin cepat karena APBD-nya kuat, ada yang mungkin bertahap, ada juga yang harus menunggu karena kondisi fiskalnya belum memungkinkan. Jadi kalau nanti dengar kabar tetangga di provinsi sebelah sudah cair, sementara di tempat kita belum, jangan langsung curiga atau suudzon. Bisa jadi memang kondisi anggarannya beda. Kenapa sih kebijakan ini muncul? Narasinya jelas, untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya para pensiunan. Kita semua tahu harga kebutuhan pokok nggak pernah benar-benar diam. Listrik kadang bikin kaget, biaya berobat makin mahal, kebutuhan sehari-hari naik pelan-pelan tapi pasti. Sementara uang pensiun tiap bulan itu-itu saja. Kalau nggak ada penyesuaian, otomatis daya beli turun. Maka pemerintah membangun narasi bahwa penyesuaian ini penting, supaya para pensiunan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan inflasi. Sekarang kita masuk ke istilah yang sering bikin bingung, rapelan atau tunggakan. Apa sih maksudnya? Rapelan itu sederhananya adalah pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebelumnya, tapi karena ada penyesuaian atau keterlambatan administrasi, baru dibayarkan belakangan. Jadi ada jeda waktu antara hak yang semestinya diterima dengan realisasi pembayaran yang masuk ke rekening. Kenapa bisa ada rapelan? Karena proses administrasi itu nggak sesederhana transfer uang biasa. Data pensiunan jumlahnya jutaan, harus dicek satu persatu. Nikah harus sinkron dengan Dukcapil, nomor rekening harus aktif dan sesuai nama. Perhitungan nominalnya harus tepat, jangan sampai salah bayar, jangan sampai salah orang. Bayangkan kalau dana sebesar itu salah kirim, bisa jadi masalah besar. Sebelum pencairan dilakukan, ada beberapa tahapan penting. Pertama, penyesuaian kebijakan dan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan inflasi. Kedua, sinkronisasi sistem dengan perbankan nasional. Uangnya bukan sedikit. Kalau transfernya ke jutaan rekening sekaligus, sistem harus benar-benar siap. Di sini peran PT Taspen Persero sangat penting. Mereka yang bertugas memastikan data valid, nominal tepat, dan distribusi sesuai aturan. Memang prosesnya terdengar ribet, tapi tujuannya supaya aman, supaya nggak ada kebocoran, supaya nggak ada salah transfer, supaya hak benar-benar sampai ke yang berhak. Untuk ASN aktif, penyesuaian ini juga dikaitkan dengan produktivitas kerja. Logikanya sederhana,
Ya, kalau beban kerja tinggi, tapi kompensasi dirasa kurang, semangat bisa turun. Kalau semangat turun, pelayanan publik bisa terganggu. Maka penyesuaian gaji diharapkan menjaga motivasi ASN. Tapi tentu saja semua ini harus diawasi. Transparansi tetap penting. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas tapi pelaksanaannya bermasalah. Nah, bagian yang paling ditunggu-tunggu tentu saja soal kapan cairnya. Di media sosial dan grup WhatsApp, ramai disebut bulan Maret 2026 sebagai target pencairan THR dan rapelan. Dengar kata Maret aja rasanya sudah adem, apalagi kalau berdekatan dengan momen hari raya. Lumayan banget buat tambahan belanja, bantu anak cucu, atau sekadar bikin hati lebih tenang. Tapi kita harus realistis. Walaupun ada target Maret 2026, realisasinya tetap bergantung pada proses verifikasi data, kesiapan teknis, dan kondisi fiskal. Target itu bukan jaminan mutlak, bisa maju, bisa mundur. Sampai ada pengumuman resmi dari kanal pemerintah seperti Kementerian Keuangan atau PT Taspen, kita harus tetap tenang. Sekarang, supaya kita nggak cuma menunggu tanpa persiapan, ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan. Pertama, cek dan pastikan data pensiun benar, nama lengkap sesuai KTP, nikah cocok, nomor rekening sesuai, alamat domisili terbaru tercatat dengan benar. Kedua, pastikan rekening bank masih aktif. Banyak kasus rekening lama yang sudah tidak digunakan akhirnya nonaktif. Kalau dana ditransfer ke rekening nonaktif, proses klarifikasinya bisa makan waktu. Pastikan juga nama di rekening sama persis dengan KTP. Kadang beda satu huruf saja bisa bikin sistem menahan dana. Ketiga, kalau ada perubahan status, segera perbarui data. Misalnya pindah alamat, perubahan status perkawinan, atau perubahan jumlah tanggungan, jangan ditunda. Karena hal-hal seperti ini bisa memengaruhi besaran tunjangan. Keempat, simpan semua dokumen penting, SK pensiun, SK pemberhentian, nomor peserta, fotokopi KTP dan KK. Kalau ada kendala, laporkan langsung ke kantor Taspen atau layanan resmi. Jangan pakai calo. Jangan tergiur orang yang mengaku bisa mempercepat proses dengan imbalan tertentu. Sekarang bayangkan skenario yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau benar ada peraturan pemerintah baru yang mengatur pesangon pensiunan secara resmi dan sudah diundangkan? Bukan sekadar kabar burung, dampaknya tentu besar, bisa membantu melunasi utang, bisa memperbaiki rumah, bisa membayar biaya kesehatan, bisa jadi modal usaha kecil-kecilan untuk anak atau cucu. Tapi muncul pertanyaan lanjutan, apakah dibayarkan sekaligus atau dicicil? Apakah semua pensiunan, termasuk yang sudah pensiun 10 atau 20 tahun lalu, masuk hitungan? Apakah ada prioritas berdasarkan masa kerja atau golongan? Kapan tepatnya cair? Sebelum hari raya atau sesudahnya? Semua pertanyaan ini wajar. Kita juga harus jujur melihat kondisi di lapangan. Banyak pensiunan yang hidupnya benar-benar bergantung pada uang pensiun bulanan, sementara biaya hidup naik terus, biaya kesehatan makin mahal, uang yang dulu cukup sekarang terasa pas-pasan. Maka wajar kalau kabar seperti ini langsung disambut harapan besar. Tapi kita juga tidak boleh lengah, transparansi penting, pengawasan penting. Kita ingin dana cair, tapi juga ingin prosesnya bersih dan akuntabel. Jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai ada kesalahan administrasi yang bikin hak orang tertunda. Jadi sikap terbaik adalah sabar tapi kritis. Sabar karena proses administrasi memang butuh waktu. Kritis karena kita berhak mengawasi dan bertanya. Intinya, kabar rapelan dan THR pensiunan 2026 memang sedang hangat. Ada berita soal PP yang disebut diteken tanggal 13 Februari 2026. Ada target pencairan Maret 2026, tapi semuanya masih bergantung pada verifikasi data, sinkronisasi sistem, dan kesiapan anggaran pusat maupun daerah. Angka 9,4 juta itu gabungan ASN, aktif, dan pensiunan. Skemanya berbeda-beda sesuai instansi dan kemampuan daerah. PT Taspen punya peran penting sebagai pelaksana teknis, dan yang paling penting, kita sebagai penerima manfaat harus proaktif. Pastikan data benar, rekening aktif, dokumen lengkap, supaya ketika waktunya tiba, hak bisa cair tanpa hambatan. Jangan anggap target sebagai kepastian final. Sampai ada pengumuman resmi dari kanal pemerintah yang kredibel, anggap itu sebagai target yang perlu dipantau. Jangan mudah percaya broadcast yang sumbernya nggak jelas. Terima kasih banyak sudah menyimak panjang lebar. Semoga obrolan ini bikin hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Kalau merasa informasi seperti ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman, keluarga, dan sesama pensiunan supaya nggak salah paham. Kita di sini akan terus bahas dengan santai tapi tetap tajam.
Tetap sehat, tetap sabar, tetap kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.